Halo rekan-rekan pencinta bahasa, bertemu lagi dalam video pelajaran ini dengan saya. Nah, kali ini kita akan coba mendiskusikan satu topik yang menurut saya ini topik yang cukup sering akan Anda lakukan dalam setiap proses perjalanan akademik Anda, yaitu tentang paragraf. Namun, paragraf yang akan kita bicarakan ini akan lebih khusus membicarakan mengenai pola pengembangan paragraf. Nah, artinya apa? Pola pengembangan ini nanti akan mendukung Anda, membuat Anda mampu atau mengerti ternyata paragraf yang kita bangun itu bisa berdasarkan pola-pola yang kita inginkan. Dengan demikian, paragraf yang kita tuliskan nantinya tidak sekadar hal-hal yang biasa saja, mungkin bahasanya adalah monoton, tapi paragraf kita itu bisa bervariasi. Paragraf kita itu bisa betul-betul mencerminkan isi yang akan kita kembangkan, karena ada ide-ide tertentu yang bisa dituliskan melalui pola pengembangan tertentu pula. Nah, disinilah kita akan membicarakan pola-polanya. Nah, tentu sebelum kita bicara ke pola, saya sekadar mengingatkan bahwa konsep dasar paragraf tentu akan berbicara tentang kalimat, karena bicara paragraf berasal dari himpunan dari kalimat atau jalinan-jalinan kalimat yang tentu memiliki satu ide pokok, ide pokok pembicaraan di dalam sebuah paragraf itu. Nah, kalau ditanya berapa sebenarnya idealnya panjang kalimat yang dibangun dalam paragraf, saya kira secara teori itu biasanya paling standar itu 3 sampai 5 kalimat. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa paragraf yang kita tuliskan itu bisa lebih dari 5 kalimat, mungkin bisa juga 7 kalimat atau 12 kalimat. Nah, itu tergantung. Yang penting adalah seberapa mampu kita membangun paragraf itu dengan adanya kalimat utama dan kalimat penjelas, sehingga nanti paragraf-paragraf kita itu betul-betul baik. Nah, untuk mengembangkannya, disinilah perlu kita pahami pola-pola pengembang paragraf, sehingga paragraf kita tidak terkesan monoton. Nah, ada berapa pola? Kalau boleh kita katakan bahwa pola pengembangan paragraf itu sesungguhnya kalau mau kita klasifikasikan itu ada 10 ya, kalau mau kita klasifikasikan. Namun pola-pola ini bisa Anda pakai atau Anda gunakan untuk membuat sebuah tulisan yang menarik. Misalnya ada ide yang mau kita kembangkan, ingin melihat dua objek yang berbeda, nah itu bisa Anda lakukan nanti pola pertentangan. Tapi kalau misalnya ada dua objek yang ingin kita cari kesamaan, Anda bisa menggunakan perbandingan. Atau nanti kalau Anda ingin membuat semacam ide pengumpamaan, Anda bisa menganalogikan. Nah, itu contoh sederhana. Sehingga nanti 10 pola ini akan kita bicara satu persatu, bagaimana nanti pola perbandingan, pertentangan, analogi, contoh, proses, kausalitas. Ini bisa dua ya, ada sebabnya dulu baru akibatnya dijelaskan, atau akibatnya dulu dimunculkan baru nanti dijelaskan alasan-alasannya. Ada juga klasifikasi, ada definisi, ada sudut pandang ya, apakah nanti sudut pandang pertama, kedua, nanti ini kita perhatikan, dan ada yang umum, khusus atau khusus umum. Nah, ini kita akan lihat dan kita akan bicara satu persatu. Nah, untuk pola perbandingan, dalam perbandingan sesungguhnya yang mau kita lihat itu adalah memunculkan sebanyak mungkin kesamaan-kesamaan atau ciri-ciri yang sama. Nah, saran saya kalau Anda ingin membangun sebuah pola perbandingan, membangun paragraf dengan pola ini, maka cobalah usahakan membandingkan itu dengan menemukan level yang sama. Ya, dengan level yang sama baru kita bisa bandingkan. Artinya jangan bandingkan dua hal yang tidak sama levelnya, jatuh-jatuhnya itu nanti masuk pada sebuah bentuk pola pertentangan. Nah, untuk mempermudah perbandingan, Anda boleh menggunakan kata-kata kunci.
ungkapan-ungkapan kunci untuk menunjukkan perbandingan yang kita harapkan. Misalnya Anda boleh menggunakan kata seperti, serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan. Nah, itu bisa Anda gunakan di dalam penulisan paragraf Anda. Nah, ini di sini ada satu contoh. Nah, saya kira Anda bisa membaca secara langsung, dan contoh-contoh lain juga nanti bisa Anda temukan, dan bahkan Anda boleh buat sendiri untuk melihat perbandingan itu seperti apa. Nah, yang kedua adalah tentang pertentangan. Nah, tentu pertentangan berkebalikan dengan perbandingan. Pertentangan pada dasarnya hal yang mau kita kejar, yang mau kita cari atau kita munculkan adalah persoalan hal yang bertolak belakang atau yang memang kontras begitu, sehingga ketika pertentangan itu pun itu akan mempermudah kita kalau menggunakan kata-kata kunci, misalnya berbeda dengan, gitu ya, bertentangan dengan, tidak sejalan dengan, atau sedangkan, atau melainkan, gitu ya. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk mengelola paragraf Anda semakin baik, sehingga kalaupun ada dua objek atau benda atau situasi tertentu yang kita pertentangkan, akan terlihat memang ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, di situ ada satu contoh. Nah, ini paragraf yang kebetulan tentang sejarah, ya. Nah, Anda boleh mengembangkannya juga dengan contoh-contoh yang lain, dengan catatan esensi pertentangan itu Anda adalah mencari hal-hal yang bertolak belakang, yang berbeda dari hal yang akan dibicarakan. Nah, berikutnya, yang kedua, bagian paragraf itu juga bisa kita kembangkan juga melalui analogi. Nah, analogi dalam arti kata ini seperti perumpamaan, pengandaian sebenarnya. Anda boleh menganalogikan itu sesuatu hal yang memang belum terjadi, tapi kita andaikan seolah-olah kan seperti itu. Sehingga dia menggunakan adalah kata seperti, ibaratnya, atau bagaikan. Nah, ketika Anda membicarakan ide tertentu dengan mengandaikan tertentu pula, maka biasanya akan terlihat dari penggunaan kata-kata kunci kita, seperti kata ibarat atau bagaikan itu. Nah, itu akan bisa muncul kalau Anda ingin menganalogikan sesuatu. Nah, Anda misalnya mau menganalogikan kesuksesan seseorang, misalnya dalam dunia pekerjaan, seperti kesuksesan seseorang menaiki gunung. Nah, itu bisa dianalogikan. Nah, dengan analogi-analogi ini, orang tertentu biasanya juga lebih senang ya membaca paragraf kita, sehingga tidak terkesan monoton. Artinya orang kalau pakai analogi mungkin lebih mudah menangkap esensi informasi yang mau disampaikan. Nah, selain dari cara analogi, yang bagian keempat ini juga ada cara contoh. Nah, ini menggunakan contoh, saya kira tidak sulit ya ketika kita memunculkan dalam paragraf kita kata misalnya, contohnya gitu ya. Seperti, nah itu juga bisa. Artinya kita ingin memberikan semacam penekanan dengan memberikan contoh-contoh, maka Anda sebenarnya sudah mengembangkan pola itu. Nah, contoh dalam paragrafnya ada Anda baca, dan ada juga kata-kata kunci yang digunakan di sana. Nah, kira-kira begitu pola contoh. Nah, ada juga pola proses ya. Pola proses itu lebih mengarah pada sebuah tahapan sebenarnya. Jadi kalau Anda ingin membangun sebuah paragraf, biasanya itu ada langkah-langkah khusus. Ada hal-hal khusus yang kita bicarakan, tahapan-tahapan, sehingga nanti paragraf kita betul-betul proses. Nah, proses yang dimaksud ini bisa proses dari awal sampai akhir, sampai diselesaikannya sesuatu. Misalnya juga kalau Anda ingat kembali ketika masuk ke UPH, itu kan sebenarnya kalau mau kita buat paragrafnya itu ada prosesnya. Bagaimana mungkin pertama kali Anda mendengar di UPH, kemudian Anda akan mengisi form pendaftaran misalnya, lalu akan mengikuti informasi-informasi pertemuan, atau Anda mendaftarkan diri secara langsung, Anda akan melakukan pembayaran, Anda mengikuti perkuliahan, itu proses. Ada langkah-langkah di sana. Nah, itu dinamakan pola pengembangan paragraf dengan melalui proses. Nah, berikutnya yang keenam ada paragraf kausalitas. Nah, kausalitas itu dalam arti kata ini ada persoalan hubungan efek dengan akibat ya, efek akibat itu dengan alasan terjadinya akibat. Boleh kita katakan adalah hubungan sebab akibat. Artinya apa yang kita buat hari ini tentu ada alasannya, dan tentu ada pula
efeknya, kira-kira begitu. Nah, kausalitas itu ada dua, sebab akibat atau akibat sebab. Nah, kalau sebab akibat itu biasanya hal-hal yang memang kita berikan dulu alasan-alasan penyebaban, alasan-alasan terjadi sesuatu, lalu nanti dampaknya atau efeknya apa, lalu dijelaskan. Atau sebaliknya, akibatnya dulu kita jelaskan, baru nanti kita berikan mengapa itu bisa terjadi. Nah, kira-kira begitu. Nah, Anda boleh mengembangkannya dengan menggunakan kata-kata kunci ya, padahal, akibatnya atau sebab, oleh karena itu, dengan demikian ya, oleh peristiwa itu. Nah, itu macam-macam Anda bisa mengembangkannya dengan baik. Intinya cara kausalitas itu akan memunculkan apa hal yang memang menjadi faktor penyebab, apa hal yang menjadi nanti efek atau akibat dari faktor itu. Nah, kira-kira begitu. Ini Anda boleh mengembangkan paragraf ini, contoh-contohnya Anda baca. Nah, silakan dikembangkan dengan proses atau cara kausalitas itu. Nah, berikutnya ada pembagian atau klasifikasi pola pengembangan, itu dengan klasifikasi atau pembagian sebenarnya. Nah, biasanya hal-hal tertentu kan bisa kita klasifikasikan. Kita bisa golongkan, bisa kelompokkan antara yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, ketika kita menggolongkannya, berarti kita sedang melakukan pola pengembangan klasifikasi. Nah, Anda boleh membuat kata-kata kunci, misalnya dibagi menjadi, digolongkan menjadi, gitu ya, mengklasifikasikan, dikelompokkan, atau terdiri atas. Nah, ini bisa digunakan dengan model-model cara klasifikasi. Artinya, kalau kita ingin mengklasifikasikan, tentu ada syarat-syarat yang mau kita klasifikasikan. Nah, tentu syarat itu bisa kita kembangkan dalam paragraf kita, sehingga kita bisa mengklasifikasikannya dengan baik, dengan pola-pola menggunakan kata-kata kunci yang tadi. Nah, berikutnya juga ada yang ke-8, yaitu pola pengembangan cara definisi. Nah, mendefinisikan ternyata itu bisa kita kembangkan. Bagaimana mendefinisikan sesuatu itu dengan baik? Nah, di sini bisa menggunakan kata-kata adalah, yaitu, ialah, merupakan. Namun harus diperhatikan saat kapan kita menggunakan kata adalah, yaitu saat kita ingin mendefinisikan sebuah benda. Misalnya benda apa yang mau kita definisikan? Katakan meja. Meja adalah alat atau sarana untuk menyimpan makanan, misalnya. Kalau mau mendefinisikan demikian, silakan. Atau misalnya baju adalah busana yang akan digunakan di dalam sebuah acara tertentu. Nah, itu misalnya seperti itu. Nah, itu menggunakan kata adalah. Nah, kalau menggunakan kata yaitu ketika mendefinisikan, yaitu menggunakan kata kerja atau kata sifat. Ya, cantik yaitu kondisi seseorang yang memperlihatkan keindahan. Ya, misalnya. Jadi kata sifat ya. Kata kerja, misalnya berenang yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan atau menggerakkan kaki tangan di dalam air, misalnya. Nah, itu menggunakan kata ini ya, mendefinisikan. Gunakan kata ialah jika menjelaskan sinonim. Nah, sinonim itu biasanya kita gunakan dengan menggunakan kata ialah. Katakan sinonim ya. Sinonim dalam contoh Anda bisa memperhatikan, sinonimnya adalah ialah ilmu jiwa, psikologi adalah ilmu jiwa. Jadi ini bisa digunakan sinonim-sinonim seperti ini. Yang penting kata-kata yang mau bersinonim kita bisa definisikan dengan baik dengan menggunakan kata ialah. Kemudian ada yang menggunakan kata merupakan. Nah, kata merupakan bisa Anda gunakan jika ingin mendefinisikan pengertian rupa atau wujud, ya, rupa atau wujud, ya. Misalnya di sini dalam contoh ada psikologi merupakan perwujudan tingkah laku manusia. Ya, nah itu kita menggunakan kata merupakan. Atau misalnya kita katakan dengan hal-hal yang berkaitan dengan wujud sesuatu, ya. Misalnya gas merupakan perwujudan dari hal-hal yang berkaitan dengan reaksi kimia. Jadi itu bisa kita katakan kalau memang sebuah perwujudan. Nah, itu cara mendefinisikan. Nah, siapa tahu mungkin di paragraf Anda akan menggunakan proses pendefinisian seperti ini. Nah, silakan Anda boleh memilih kata-kata kunci yang tepat sehingga nanti pendefinisian kita menjadi tepat. Nah,
Kemudian yang ke-9 ada cara sudut pandang. Nah, itu biasanya memang persoalan standpoint kita atau point of view kita menggunakan penggunaan ini ya. Kadangkala biasanya di dalam menulis paragraf itu, katakan misalnya kalau jenis paragrafnya narasi, dalam narasi itu biasanya kita sudut pandangnya menceritakan itu bisa menjadi orang pertama atau orang ketiga begitu ya. Nah, ini biasanya Anda boleh terapkan dalam penulisan paragraf yang berkaitan mungkin dengan sastra. Nah, itu sudut pandang kita akan terlihat di sana. Atau misalnya di dalam sebuah penulisan artikel-artikel, kadangkala kita akan menuliskannya itu posisi kita terlihat dalam paragraf itu, apakah kita pelakunya atau tidak. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu yang bisa masuk dengan sudut pandang, dan Anda bisa melihat gambar-gambar yang ada di sini. Seperti apa pandangan Anda melihat gambar itu, dan mungkin bermacam-macam hal-hal yang bisa kita lihat dari gambar itu, dan menunjukkan bahwa memang sudut pandang kita melihat sesuatu seperti apa, sehingga waktu kita menuliskannya, menuangkan ide itu juga memperlihatkan sudut pandang kita terhadap isi yang akan kita sampaikan pada orang lain melalui paragraf kita. Yang ke-10 sebenarnya itu bisa disimpulkan atau ditutup di dalam pembagian pola ini, apa yang kita sebut dengan hal-hal yang bersifat umum ke khusus atau khusus ke umum. Nah, artinya apa? Bahwa ketika membicarakan suatu hal, kita bisa bersifat mengeneralkan, ada yang berbicara hal yang luas dulu, lalu kepada hal yang spesifik atau khusus atau sebaliknya. Nah, artinya bahwa pengembangan ini bisa juga kita gunakan di dalam paragraf apapun, yang sebenarnya adalah pembagian ini menunjukkan bahwa kita memperlihatkan wawasan kita pada penulisan itu, apakah kita sebenarnya menitik beratkan dengan hal-hal yang cukup besar, atau yang hal-hal yang spesifik dulu, atau hal bersifat detail-detail dulu, baru pada hal-hal yang umum atau yang general. Kira-kira begitu penggunaan konsep yang bagian ke-10 ini. Nah, saya kira kalau topik tentang paragraf tanpa dilakukan proses penulisan, maka sekadar hanya informasi saya kira itu kurang baik. Nah, oleh karena itu saya berharap Anda boleh melakukan latihan-latihan mandiri, Anda boleh mempertajam kemampuan Anda untuk menuliskan pola-pola yang Anda inginkan atau Anda pelajari dari pola-pola yang sudah kita bicarakan tadi, yaitu bisa diperhatikan dari bahan-bahan yang ada. Misalnya Anda bisa menonton di dalam video ini ya, di dalam gambar-gambar ini juga Anda boleh lihat bahwa dua objek ini bisa Anda juga lakukan pengembangan paragraf ya, mengembangkan paragraf yang ada di sana, atau juga mungkin Anda mau mengembangkan paragraf melalui dua foto pahlawan kita ini, silakan juga bisa. Atau juga melalui gambar ini bisa Anda kembangkan, Anda latih sendiri ya, sehingga nanti memunculkan kemampuan Anda untuk menuliskan paragraf dengan pola-pola yang ada. Nah, berikutnya referensinya Anda boleh cari, Anda boleh perdalam, dan bahkan Anda boleh cari buku-buku yang sesuai dengan pembicaraan kita, sehingga nanti apa yang kita bicarakan tentang proses ini bisa menjadikan Anda berlatih untuk menulis paragraf dengan baik dengan pola pengembangan yang memang tujuannya ketika kita memahami pola-pola yang ada, maka kita nanti akan memiliki semacam variasi dalam penulisan paragraf sehingga tidak terkesan monoton. Nah, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video pelajaran ini. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Semoga Anda tetap semangat.